Hai semuanya, apa kabar Anda? Dan selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, video kali ini kita ada request dari komentar di video saya sebelumnya, dan kali ini ada dua koin lagi yang langsung akan kita lakukan analisa. Dua koin ini adalah koin PP dan juga koin Baby Doge, teman-teman ya. Jadi dua koin ini kita akan langsung analisa di dalam video kali ini. Dan seperti biasa, nanti saya akan analisa dari sisi fundamental dan juga dari sisi analisa teknikalnya. Tapi sebelum itu, teman-teman, silakan tonton dulu video yang berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sudah ada chart dari koin PP dan juga ini saya sudah persiapkan juga untuk Baby Doge ya. Nanti kita akan bahas dua nih dari sisi teknikalnya, tapi kita masuk dulu dari sisi fundamental dan saya ke PP dulu yang pertama teman-teman ya. Jadi PP ini basisnya dari ETH, di chain-nya ETH teman-teman, dan secara peringkat dia berada di urutan ke-574 dengan market cap-nya yang sebenarnya tidak terlalu gede ya teman-teman, hanya 44 juta dolar ya. Jadi kalau market cap itu di bawah 100 juta dolar itu termasuk yang sangat kecil teman-teman. Dan volume tradingnya juga ini benar-benar sangat kecil banget. Jadi untuk koin yang volume tradingnya itu rendah, ini sangat besar kemungkinan bakal akan dipumping dumping sama orang-orang yang punya dana besar teman-teman ya. Jadi misalkan volume tradingnya 1,6 juta nih ya kan, terus ada orang gila yang tiba-tiba masukin harga 500 ribu dolar, maka ini koin langsung pumpingnya luar biasa. Atau begitu ada yang jual langsung sebanyak itu, maka ini juga terjun juga banyak sekali teman-teman. Jadi kelemahan kalau volume dan market cap-nya kecil itu ya dia itu gampang dipump dan gampang di-dump juga. Jadi kalau Anda spekulatif dengan koin seperti ini dan Anda mau dengan koin seperti ini, ya maka Anda bisa masuk untuk koin-koin seperti ini. Nah, karena bisa aja tiba-tiba pumping naik sampai ratusan persen dalam waktu singkat koin-koin seperti ini. Karena volumenya memang tidak besar teman-teman ya. Nah, untuk koin PP ini juga ini plesetan dari koin PP yang warna hijau ya, ini warna merah, dan ini sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan koin itu ya. Kalau tadi saya lihat sekilas dari websitenya, dia udah nyebutin bahwasanya ini tidak ada afiliasi langsung dengan koin PP teman-teman ya. Jadi ini dibikin agak berbeda aja, agak unik aja jadinya. Nah, total supply, maksimal supply sudah dikeluarin semuanya, ya ini ciri khas meme coin ya. Lalu kemudian untuk harganya saat ini diskon 72% dari harga tertingginya. Artinya memang lagi turun tuh harganya teman-teman ya. Nah ini untuk koin PP dan dari websitenya teman-teman bisa lihat saya udah pelajari sedikit tentang websitenya. Dan again ya, koin PP, koin meme begini ini biasanya tidak ada utility-nya ya. Tidak ada utility yang benar-benar apa sih fungsinya benar-benar dipakai, itu tidak ada. Dan teman-teman bisa lihat bahkan di bagian bawah nih dari websitenya dia udah jelasin ya. Nih ada satu teks di sini dia udah jelasin. Jadi PP is a meme coin with no incentive value or expectation or financial return ya. Dan ini tidak ada formal team, tidak ada roadmap ya. Terus koin ini juga completely useless ya, benar-benar nggak ada gunanya. Dan for entertain purpose only. Jadi benar-benar hanya untuk ya entertain aja. Jadi tidak ada, benar-benar tidak ada fungsinya sama sekali ya. Dan koin ini sangat tergantung dari
seberapa dia bisa mendapatkan atensi dari publik, seberapa banyak orang yang akan masuk ke dalam koinnya, dan yang akan transaksi di koinnya. Ini persis sebenarnya dengan PP yang warna hijau, teman-teman, yang memang juga ya sebenarnya tidak terlalu banyak fungsinya. Utility-nya juga tidak ada, tapi karena memang banyak yang suka, banyak yang trade, termasuk saya juga trade di PP, teman-teman, maka dia bisa punya market cap-nya juga besar, volume trading report-nya juga cukup besar. Tapi kalau PP yang warna merah ini market cap-nya kecil, volume trading-nya juga sangat-sangat kecil sekali, hanya 1,6 juta dolar tadi kalau saya nggak salah ya. Jadi memang tidak besar, dan hati-hati untuk koin ini teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk ke koin ini, ingat ini bisa pump tiba-tiba, Anda bisa dapat banyak duit tiba-tiba, tapi koin begini juga bisa dump tiba-tiba ya. Karena memang tidak besar volume tradingnya. Jadi saya remind dulu dari awal teman-teman ya. Market cap-nya sih termasuk kecil juga, nggak gede ya. Nah, sekarang saya ke koin yang kedua, ini adalah koin Baby Doge teman-teman ya. Kalau di Baby Doge, teman-teman lihat dari market cap-nya, dia itu 332 juta dolar. Ya, dibilang besar, enggak. Dibilang kecil, juga enggak. Bahkan ini jauh lebih besar dibanding dengan PP yang tadi ya. Kalau PP kan tadi cuma sekitar 44 juta. Nah, kalau Baby Doge 332 ya. Jadi jauh banget ya bedanya ya. Maksudnya hampir berapa kali lipat ya? 8-9 kali lipat mungkin teman-teman ya. Terus volume trading 24 jamnya itu 28 juta dolar. Ini kalau dibilang kecil banget ya, nggak sekecil PP, ya masih lebih gede dari PP yang tadi. Tapi kalau dibilang gede banget juga enggak teman-teman, karena masih di bawah 100 juta dolar untuk volume trade-nya dalam waktu 24 jam. Jadi ya memang tidak banyak juga ya. Total supply, maksimal supply juga sudah keluar semuanya, artinya memang tidak dibikin lagi oleh developernya ya. Lalu dari harga tertingginya saat ini sedang diskon 67,41% ya. Nah, untuk websitenya teman-teman, ini lebih apa ya, properware teman-teman ya. Jadi walaupun Baby Doge ini meme coin, sepertinya developernya ini juga tidak mau terlalu apa ya, terlalu meme banget dia. Jadi dia itu membuat Baby Doge ini prepare-nya cukup bagus ya. Mungkin karena bahasa belakangnya ada bahasa Doge, jadi dia tidak mau kelihatan meme coin yang nggak jelas banget, tapi dibikinlah Baby Doge ini meme coin yang memang dipersiapkan untuk ada utility seperti di Dogecoin teman-teman ya. Jadi websitenya cukup di-prepare sangat bagus, sangat well banget ya. Teman-teman bisa lihat begini ya. Nanti cek aja di babydoge.com teman-teman ya. Dia bakal bikin Baby Doge AI, Baby Doge Web, integration juga bla bla. Jadi memang bakal dibikin utility-nya untuk coin ini, ya kan? Terus community-nya, nah ini utility-nya ada ya teman-teman. Jadi dia bakal bikin sepertinya ke depan untuk koin ini, karena memang dia membawa nama si Doge teman-teman ya. Jadi memang bakal dibikin seperti itu ke sana teman-teman. Dan ini untuk channel-channelnya teman-teman bisa gabung nanti kalau memang teman-teman trade di Baby Doge ini, ya kan. Terus kemudian ada white paper-nya juga ya, tapi saya nggak baca lah kelamaan nanti teman-teman ya. Apalagi ya. Oke, mungkin nggak ada, tapi websitenya prepare-nya sangat bagus teman-teman, jujur aja ini website sangat prepare well ya kan, sangat bagus banget dibikin, dan memang developernya sepertinya tidak mau main asal-asalan aja, tapi dia benar-benar mau bikin ini supaya berkembang seperti koin Doge teman-teman ya. Nah, dari sisi fundamental dua koin ini mungkin seperti ini. Kalau disuruh pilih ya antara koin PayPay ini yang warna merah ini dengan Baby Doge ini, nah, mungkin saya akan lebih cenderung pilih Baby Doge, teman-teman ya. Karena pertama, selain market cap-nya juga gede, terus kemudian volume trading-nya juga lebih besar, ya kan. Saya lihat secara web juga lebih prepareware, ya. Jadi, mungkin kalau disuruh milih, saya mungkin akan lebih banyak milih ke Baby Doge. Ya, walaupun PP itu kalau tiba-tiba ada yang masuk gede itu pumping-nya gila-gila sih, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman yang high risk taker, mungkin PP yang ini boleh diambil. Tapi kalau teman-teman yang agak safety, taker ya kan. Nah, Baby Doge mungkin bisa jadi pilihan ya. Nah, sekarang saya ke bagian analisa teknikalnya. Kita lihat dari sisi teknikalnya bagaimana teman-teman ya. Pertama saya ke PP dulu teman-teman ya. Biar ngikutin tadi juga saya analisa pertama kan dari PP juga ya. Nah, kalau PP ini saya ambil dari Get.io teman-teman sebagai panduan patokan untuk chartnya, dan time frame-nya saya menggunakan 1 hari, dan teman-teman bisa melihat PP ini sekarang ada di area yang bawah, dan ini juga area yang cukup strong ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau trade, ini mesti wait and see ya di area ini ya. Ini,
Oke, ini nggak bisa diambil area kotaknya. Kita ambil garis saja, teman-teman ya, buat di sini. Nah, jadi sekarang PP itu sedang di area bagian bawah, ya. Area yang cukup jadi atensi atau perhatian, ya, untuk koin ini. Ini di sini, ya. Ini saya bikin pad-nya dulu, ya. Terus kemudian di sini dia turun. Oke. Kita tinggal lihat apakah si PP ini bisa melakukan rebound di daerah sini, dan sepertinya ini sudah ada tanda-tanda ya, tapi ya nggak tahu ya, masih satu candle warna hijau dan ini kecil sekali, jadi belum bisa dikonfirmasi apakah dia bakal akan rebound di daerah sini ya. Tapi mudah-mudahan dia akan rebound, karena di sini juga udah ada order block besar sekali yang harus dia lewati kalau dia mau turun lagi. Kayaknya berat untuk PP ini turun lagi, teman-teman. Jadi secara analisa teknikalnya mungkin setelah ini PP mungkin bisa akan naik. Ya, jadi prediksinya saya kalau untuk koin PP ini, ya setelah ini mungkin akan bisa naik ke atas ya. Tapi seberapa tinggi kenaikannya juga ini nggak bisa saya prediksi berdasarkan chart ini. Yang pasti dia harus tembus area ini, teman-teman. Ini ada area yang menjadi supply-nya yang harus dia lewati ya. Jadi kalau dia pun berhasil pullback, ya area ini harus dia sentuh, ya supaya melanjutkan kenaikan ke level yang berikutnya atau harga yang berikutnya yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, kalau dia tidak berhasil tembus area sini, berarti dia akan balik lagi ke area turun, teman-teman, ya. Nah, ini time frame daily, kita coba lihat dari 4 jamnya, teman-teman. Dan by the way, koin ini dirilis di Juni 2024, ya. Jadi memang baru tahun ini juga, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita turun ke 4 jam, kita cek lagi lebih detail dari sisi 4 jamnya, apakah ada pullback di area sana atau tidak ya. Ini saya bagusin lagi, rapiin lagi dikit, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di 4 jamnya, ini PP ini menunjukkan 4 jam 4 kali berturut-turut. Jadi 4 kali chart dari 4 jam ini, dia berturut-turut mengalami kenaikan ya. Saat ini sedang berjalan, sisa 1 jam lagi di waktu saya merekam video ini jam 14.05. Ya, saat ini sedang ada kenaikan lagi dari koinnya. Ya, dan ini kalau dia berhasil tembus ini, teman-teman, ini kan ada satu area yang kemungkinan kalau dia lewat, ya ini bagus nih. Ya, kalau dia bisa lewat, di sini ada perubahan karakter atau chart yang berubah dari downtrend menjadi uptrend, tapi untuk time frame yang 4 jam, ya. Dan belum tentu itu akan jadi yang paling kuat, teman-teman, ya. Nah, bisa jadi nanti dia naik ke sini, dia turun dikit lagi, baru melanjutkan kenaikan kalau memang koin ini bakal akan melakukan tren naik. Nah, sekarang coba kita ke bagian 1 jam, ya. Kita lihat dari sisi 1 jamnya bagaimana, ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang 1 jam, ya hampir sama dengan 4 jam ya, kalau saya lihat secara sekilas ya. Hampir mirip dengan 4 jam, dan ini kalau misalkan kita mau trade ya, misalkan teman-teman mau trade, saya mungkin akan ambil posisi, sebenarnya ini masih downtrend sih teman-teman ya. Yang saya agak khawatirkan itu adalah nanti dia bikin polanya begini loh ya. Jadi misalkan nih, ya memang oke, dia akan naik. Kalau saya bilang sementara mungkin dia akan naik dulu ke atas, ya bisa jadi nggak sentuh bagian sini, bisa jadi cuma di sini aja, dan dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, ini lebih cenderung kuatnya di bagian sini nih, ya. Kalau teman-teman misalkan mau ambil sedikit keuntungan di bagian pembelian longnya, mungkin bisa, ya, teman-teman beli, ambil untung dikit sampai mungkin, ya, sekitar setengah dari sinilah, ya, sekitar 0,0-nya banyak, teman-teman, 0,6, 14253 di area-area sini, ya. Kalau misalnya kita bikin blok, ya, kurang lebih ini area yang harus dia lewatin, ya. Nah, ini kurang lebih aja, ya. Jadi, sekitaran sini aja, teman-teman, ya. Oh, sorry, berarti di sekitar 12885 sampai dengan 1366-an, ya. Jadi, kurang lebih itu adalah area yang nggak tahu bakal bisa nggak dia tembus lewatin area itu. Kalau dia berhasil tembus lewatin area itu, maka ini sudah ada satu perubahan struktur lagi yang lebih besar. Selain yang tadi yang lebih, ini kan lebih kecil lagi nih, ini lebih besar lagi, ya. Nah, kalau dia berhasil lewat, ya itu konfirmasi sih bisa jadi lower high yang dia bikin, atau jangan-jangan itu akan jadi higher high-nya nanti ya. Nah, tergantung dari nanti penurunannya. Kalau penurunannya setelah dia bikin area atas ini, penurunannya apakah dia berhasil tembus ini atau tidak. Kalau dia tidak berhasil, pasti dia balik arah ke atas, teman-teman. Dan berarti trennya berubah. Jadi downtrend, jadi ke uptrend. Dan itu bagus kalau untuk teman-teman misalkan mau beli koin ini, atau yang sudah hold koin ini, ya. Nah, kalau misalkan prediksi saya sih, saya masih agak ragu dia bisa naik ya. Saya masih agak ragu.
Kalau dari jangka panjangnya sih mungkin saja, tapi bagian ini loh sekarang yang menjadi perhatian saya. Kalau misalkan dia tembus area bawah ini jadi satu masalah karena dia bakal akan melanjutkan penurunannya ya. Nah, kalau misalkan disuruh trade, kira-kira posisi apa yang akan kita masuk kalau misalkan saya ingin trade, teman-teman ya. Nah, kayaknya saya sih mungkin lebih cenderung itu masuk ke bagian buy atau long, teman-teman. Nah, kenapa saya nggak bikin sell? Mengingat ini kan downtrend ya, kenapa saya nggak bikin sell? Karena untuk Bitcoin sendiri ini sekarang juga sedang pullback, ya, itu satu alasan pertama. Kedua, besok itu kan bakal ada pemilihan presiden di Amerika. Dan kalau dari berita-berita yang saya baca, kemungkinan sih Trump menang, teman-teman ya. Kalau Trump menang, maka aset kripto pasti akan naik semuanya ya. Market kripto akan hijau semuanya. Mungkin Bitcoin akan tembus ATH barunya karena kalau si Trump menang, kan dia pro ke kripto, teman-teman. Jadi komunitas kripto akan bergairah, investor juga pasti cenderung bergairah. Nah, beda kalau misalkan si Kamala yang menang. Kalau Kamala yang menang, ya market kripto akan sekali lagi anjlok ya, dan Bitcoin mungkin akan turun lagi di level ke mungkin sekitar 60 ribuan. Kalau ke 50 ribuan buat saya kayaknya agak susah ya. Mungkin di 60 ribuan kalau dia akan turun, dan kita lihat setelah itu akan bagaimana lagi ya. Tapi kayaknya sih besar kemungkinan si Trump menang, teman-teman ya. Nah, kita lihatlah nanti. Ini baru besok diadakan pemilihannya ya kan, dan kita lihat sentimen marketnya bagaimana ya. Tapi kalau saya disuruh pilih untuk trade di PayPay, jelas saya pasti akan masuk di bagian long position, dan saya akan ambil yang agak kalau dibilang agak panjang, agak high risk, karena semakin panjang, semakin besar resiko yang kita ambil. Jadi, saya mungkin ambil kecil aja, ya. Jadi, kalau misalkan saya trade, ya, tapi ini again, teman-teman, nanti tergantung dari teman-teman semuanya mau ambil posisi apa. Tidak harus mengikuti apapun yang saya katakan di video ini, ya. Jadi, kalau saya disuruh pilih, saya akan ambil posisi long, jadi saya akan ambil area sini, teman-teman. Ini saya harus bikin agak turun dikit, ya, supaya tidak terlalu pas ke itunya, ya. Ini geser dikit ya. Ini saya bikin agak turun dikit biar menjaga tidak terlalu pendek banget ya. Jadi kalau misalkan saya disuruh trade untuk koin ini, maka ini adalah area yang akan saya masuk, teman-teman. Ya, pertama saya buka dulu setup Fibo-nya ya. Oke, open posisi pertama saya akan ambil di 11847, dan ini di bawah harga sekarang ini yang waktu saya rekaman ini ada di harga 10979. Nah, artinya ini ada di bagian bawah. Nah, kalau misalkan saya mau trade, berarti ini saya geser. Oh, sorry, berarti ini memang harus di sini aja nih. Ini lebih baik di sini aja, teman-teman. Nah, di sini aja. Tapi ini saya geser, teman-teman. Saya geser OP pertama saya di area sini, ya. Jadi saya akan buka pembelian pertama saya di harga saat ini, ya, di 10797 kurang lebih ya. Ini nggak bisa terlalu pas saya bikin, teman-teman ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan dia turun, saya akan lihat dulu. Kalau misalkan dia turun, melewati, dan kebetulan OP2 saya ini kan pas banget di garis putih ini nih, ya. Jadi kemungkinan OP2 saya tidak akan buka. Kalau misalkan saya disuruh trade koin ini, OP kedua mungkin saya tidak buka. Justru OP kedua itu saya akan buka di OP ketiganya, atau di harga 9147, teman-teman ya, dan saya akan pasang stop loss di 8330. Jadi hanya ada 2 OP, mungkin saya akan buka untuk koin ini. Kalau memang ternyata dia turun dan dia turun ke bawah untuk market future-nya, ya saya akan stop loss di 8330 ya. Nah, kalau untuk spot market, atau teman-teman ingin beli atau hold koin ini, saya bilang jangan dulu kayaknya ya. Lebih baik teman-teman tunggu dulu. Memang pullback-nya terjadi, market tuh melakukan pullback, paling tidak lewatin inilah. Ya, dia lewatin ini, dia balik arah dikit lagi, terus dia melanjutkan kenaikan. Nah, pas di sini nih, jadi banyak keklik teman-teman ya, sorry, maaf. Pas di sini maksud saya, ini teman-teman boleh ambil. Saya geser begini. Nah, pas posisi ini boleh ambil kalau misalkan dia di sini nanti, ya. Nah, ini area sini. Jadi, ini contoh aja. Ini sekedar, tapi kita harus tahu nanti dia punya resisten ini di bagian mana. Ya, kalau resistennya di sini, ya berarti area-area sini boleh beli ini, teman-teman. Ya, di sekitar 14388 ya. Ini area yang teman-teman boleh masuk, boleh beli. Kalau seandainya memang dia uptrend. Dan teman-teman perlu waspada untuk melakukan penjualan nanti di 17. Ya, sekitar 1718 itu mesti dilepas kalau saya bilang. Nah, kecuali memang teman-teman itu mau menunggu kalau dia sampai lewat.
ya. Karena kalau dia berhasil lewat ini, berarti tren berikutnya yang memang udah pasti confirm adalah tren naik, ya. Dan kalau saya disuruh trade, ya ini adalah posisi trade saya, teman-teman, untuk koin PP ini, ya. Oke, kita lanjut kedua di koin yang Baby Doge, teman-teman, ya. Jadi koin PP, kalau untuk panjang, kira-kira saya oke nggak masuk. Kalau untuk hold, mungkin saya akan berpikir 2 kali dulu, karena market cap-nya kecil, volume trading juga kecil. Jadi hold mungkin agak, kalau saya sih bukan risk taker, teman-teman, ya. Jadi kalau saya pribadi, saya mungkin tidak ke situ dulu. Saya akan lebih milih Baby Doge, teman-teman, ya. Kalau untuk saya benar-benar hold koinnya, ya. Sekarang kita ke Baby Doge, ya. Nah, untuk Baby Doge, teman-teman, kita buka time frame dari daily, dan kita lihat ini Baby Doge-nya. Ya, jadi Baby Doge ini, oh, pergerakannya begini amat ya, teman-teman, ya. Ini dirilis di Mei, ya. Mei, tapi 2023, ya. Jadi ini udah cukup panjang. Dan ini gila ya, Baby Doge kok ada pergerakan seperti ini, ya. Ini permainan, teman-teman. Ya, ini ada permainan gila nih. Ini permainan dari Wells, dari apa nih? Dia mainnya begini nih. Pergerakannya, ya. Saya baru kali ini lihat candle seperti ini, teman-teman, jujur aja. Ya. Berarti Baby Doge yang kemarin-kemarin itu agak ngeri nih, teman-teman, kalau misalkan teman-teman trading, ya. Nah, untuk saat ini, Baby Doge itu gimana sih kalau kita mau trade, ya? Kalau teman-teman lihat chartnya begini sih, jujur ya, area ini buat saya agak mengerikan, ya. Saya baru kali ini melihat ada chart yang dia ini seperti ini, teman-teman. Ya. Saya pakai brush, ya. Nih, baru kali ini saya lihat ada chart yang bentuknya seperti ini, ya. I don't know what happened dengan Baby Doge. Itu ini di bulan Juni lagi, teman-teman, ini. Mei, Juni, ya. Kalau ketemu chart begini, malah saya jadi ragu untuk masuk ke Baby Doge, teman-teman. Karena chartnya itu nggak seperti biasanya, ya. Agak aneh chartnya, ya. Oke lah, tapi kita abaikan dulu yang ini. Seandainya misalnya teman-teman udah punya koinnya, terus apa yang harus dilakukan, ya kan? Nah, sebelumnya kan Baby Doge ini kan turun terus nih. Di sini nih. Time frame daily dia turun terus kan. Terus tiba-tiba dia naik. Ya, dia naik. Dia melakukan tren naik di sini. Terus turun lagi. Tren naik lagi. Terus sekarang sedang turun. Nah, penurunan ini yang kita nggak tahu ya. Ini perlu dicek, ditunggu dulu beberapa saat. Bisa nggak dia melewati penurunannya lebih bawah lagi dari ini. Jadi batasnya itu kan ada di sini nih, teman-teman. Ini adalah higher low-nya, ya, di area sini. Ini higher low-nya. Dan ini kurang lebih ada di harga, kurang lebih ya. Kita lihat harganya berapa, teman-teman. 1773 ya, kurang lebih ada di harga 1773. Saya ketik aja di sini 1773. Saya abaikan nolnya, teman-teman, ya. Jadi 0,000 saya abaikan. Jadi ini ke 1773. Dan kita lihat bisa nggak dia tembusin sini. Kalau dia tidak tembusin begini, berarti ini akan jadi higher low yang kedua. Jadi higher low pertama, ini higher low kedua. Maka setelah ini kemungkinan besar dia akan pullback, ya. Akan lebih tinggi lagi, bisa nggak lebih tinggi, nggak, kita lihat dulu. Tapi yang pasti ini bakal akan naik kalau seandainya ini jadi higher low-nya, ya. Oke, saya klik begini dulu. Nah, jadi kalau misalkan tidak berhasil naik, maka ya sudah pasti ini akan turun, teman-teman. Ya, udah clear banget itu pasti akan turun, ya. Dan itu udah akan membuat shift yang baru, bukan uptrend lagi, tapi justru akan jadi downtrend, ya. Nah, ini dari time frame 1 jam, ya, untuk Baby Doge. Coba kita cek Baby Doge di exchanger lain, apakah sama, teman-teman, ya. Saya penasaran kenapa bisa ada begitu, ya. Sorry, salah. Baby Doge. Tadi yang ini saya pakai, sebentar, saya ke yang lain. Baby Doge di Maxi, coba. Ya, kita lihat pergerakan Baby Doge di Maxi bagaimana. Apakah begitu juga, ya? Oh, ternyata enggak, ya. Oke, ternyata enggak, teman-teman. Itu mungkin dari, ini saya ambil tadi kan dari ini, ya, dari Bybit, ya. Mungkin dari Bybit-nya sendiri yang seperti ini. Nah, kayak gini nih kadang-kadang harus hati-hati. Ya, teman-teman dalam memilih exchanger itu mesti waspada. Jangan sampai salah memilih exchanger, teman-teman. Repot itu urusannya, ya. Saya nggak tahu itu apakah karena efek delisting mungkin di Bybit, terus dia listing lagi dan sebagainya, saya juga nggak ngerti, ya. Nah, mungkin ini lebih enak buat kita jadiin contoh, ya. Kita jangan pakai yang Bybit deh, teman-teman. Kita pakai ini aja deh. Ya, ini lebih enak buat kita jadiin analisa, teman-teman, dari chartnya. Nah, kalau dari chartnya ini bagus nih, yang ini area bawahnya nih. Ini area bawah.
Terus Baby Doge saat ini dia terus membuat tapi pergerakan dia ini di sini turun terus ya. Anda lihat ya. Sebentar, saya klik dulu di sini. Ya. Ini kan dia sempat bikin gunung tinggi di sini satu, ya kan? Terus kemudian dia datar, terus gunung tinggi lagi 2. Ya, datar, gunung tinggi lagi 3, datar. Ya, ini sampai sini aja kali ya. Nah, sini. Nah, sekarang gunung tinggi keempat, ya kan? Dan kalau polanya sama, berarti Baby Doge ini masih akan turun sampai di sini nih, kalau polanya sama. Ya, baru nanti dia akan bikin lagi, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini pergerakan dia ini cenderung turun. Kalau dari sisi pergerakan seperti ini cenderung turun ya, cenderung turun. Ya, dan harga saat ini dia sedang menuju ke bawah. Dan kalau polanya sama seperti yang 3 sebelumnya seperti ini, berarti ini dia akan membuat pola yang sama yang keempat ya. Berarti dia akan turun nih teman-teman. Kalau misalkan pola yang sama, dia akan turun sampai ke level-level yang ada di 110 sekian, ya 11 ya, 11.019, terus kemudian dia akan berjalan sampai ke 8866. Nah, itu pergerakannya kalau misalkan dia mengikuti 3 pola yang sama. Karena polanya sama ya. Naik, turun, datar, naik, turun, datar, naik, turun, datar. Nah, apakah ini naik dan ini masalah dia bikin pola yang sama. Dia naik, terus sekarang menuju turun, dan dia bisa menuju ke bawah untuk membuat pergerakan datarnya. Ya, kalau polanya sama, sekarang jangan langsung masuk teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman nge-shot, ini bagus karena polanya mirip. Ya, polanya dengan sebelumnya itu semuanya mirip banget. Jadi bisa aja dia bikin naik terus bikin turun, berarti sekarang potensial banget dia untuk mengalami penurunan lagi sampai ke bawah, lalu nanti di sini sideways dan baru ada kenaikan lagi. Tapi kenaikannya mungkin tidak akan lebih tinggi dari sebelumnya. Kecuali memang investornya atau holdernya memang mau bikin satu gebrakan baru untuk pergerakan harga Baby Doge ini. Tapi so far 3 kali seperti itu, kayaknya yang keempat kalinya juga nggak akan jauh-jauh kalau saya bilang sih. Ya, jadi besar kemungkinan ini akan turun, ya. Kita coba lihat ke 4 jam, teman-teman. Nah, di time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat ya. Di time frame 4 jam, ini pergerakan turun yang dibikin ya. Nih, ini pergerakan turun yang dibikin, teman-teman. Ini geser ke sini biar lebih dapat. Ya. Nah, pergerakan turun yang dibikin, ya. Jadi kalau misalkan kita mau trade, kira-kira yang paling oke apa? Udah jelas kalau saya milih, pasti saya akan milih short, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan disuruh trade, ya kita masuk short. Tapi kalau teman-teman untuk mau beli atau nambah hold coin ini, jangan dulu. Lebih baik tunggu nanti di area sini. Ya. Ini adalah area yang teman-teman nanti boleh beli. Ya, ini saya tandain dulu ya areanya. Ya. Nah, ini kurang lebih lah ya. Ini kurang lebih teman-teman ya. Jadi area yang teman-teman nanti boleh beli koin ini ada di 11438 dan 8477. Ini area yang nanti teman-teman boleh buy. Ya. Sebentar. Saya tulis dulu ya. 11 sebentar, 11 berapa tadi ya? 11438 ya. 11438. Ini areanya ya. Nanti teman-teman boleh masuk kalau misalkan mau beli. Satu lagi di 8477 ya. Saya abaikan nolnya teman-teman ya. 8477. Nah, ini 2 area yang nanti teman-teman kalau misalkan mau nambah Baby Doge-nya, koinnya, ini mungkin area yang teman-teman boleh masuk ya. Kalau saat ini sih cenderung bakal turun dulu ya. Kalau dia mengikuti pola yang sama seperti yang sudah terbentuk tiga pola sebelumnya ya. Jadi ini area yang teman-teman boleh beli, dan nanti kita mengharapkan nanti dia akan tiba-tiba terbang di situ langsung lepas teman-teman ya. Saran saya sebelum dia sentuh area sini ya, di tengah-tengah sini aja sudah boleh lepas ini ya. Di sekitar 22 itu udah boleh lepas teman-teman, dan itu teman-teman sudah pasti profit di atas 100%, karena kalau dia 11 ke 22 berarti kan kurang lebih sekitar 100% nih. Nah, itu kalau menurut saya sih lepasnya di bagian situ kalau misalnya teman-teman mau trade di Baby Doge ini ya. Oke, so far itu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang saya misalkan mau trade untuk turunnya, maka saya akan ambil posisi turun ya. Posisi turun untuk buy-nya ini bikin di sini. Terus saya bikin setup saya. Nah, open posisi pertama saya akan lakukan pembelian di harga
Nolnya saya abaikan teman-teman, 19.006 ya, dan harga sekarang masih di atasnya. Berarti cukup bagus untuk dimasuk. Terus kemudian yang kedua itu di 25088, yang ketiga di 305, sebentar, ini nggak kelihatan jelas ya. 30550, dan untuk stop loss-nya di 36220. Nah, ini hampir sama dengan si PP, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti dia ternyata turun, anggap sekarang saya kebeli nih, OP pertama saya beli ini, teman-teman. Nah, mungkin ya OP kedua saya tidak akan beli, ya. Justru di OP ketiga ini akan saya jadikan sebagai OP kedua, dan saya akan stop loss di 36220. Ya, kalau saya trade short, saya akan lakukan seperti itu, teman-teman. Dan saya akan TP1 aja. TP2 saya tidak terlalu berharap, ya, karena kalau misalnya polanya sama, berarti kemungkinan sentuh TP2 tuh agak susah, jadi TP1-nya udah lumayan buat saya, jadi saya akan ambil, ya. Dan buat teman-teman yang ingin beli koin ini, harga 11438 dan 8477 itu ada area yang teman-teman boleh masuk dan boleh beli, karena polanya mirip, ya, polanya dia selalu bentuk seperti itu, ya. Dan kayaknya itu aja teman-teman analisa saya untuk si PayPay dan juga Baby Doge, ya. Buat teman-teman yang punya koin ini atau trade dua koin ini, nah mungkin video ini bisa jadi acuan Anda, bisa jadi rekomendasi Anda, panduan Anda untuk melakukan langkah yang selanjutnya, ya. Tapi again ya, semua harus teman-teman analisa kembali, ya. Belum tentu apapun yang saya katakan dalam video ini semuanya benar, ya. Belum tentu, namanya kita analisa, peluang untuk salah juga pasti ada, ya. Dan selesai sudah teman-teman, saya membuat video ini dan sudah cukup panjang banget kita merekam videonya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di video yang lain. Sampai jumpa dan bye-bye.